Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan serial Silsilah Nabi-Nabi di TV Peradaban. Pada episode 5 Silsilah Nabi-Nabi kali ini, kita akan mengungkap tentang Nabi Saleh alaihissalam. Menurut riwayat yang masyhur di kalangan ulama, Nabi Saleh adalah Rasul yang diutus setelah Nabi Hud dan sebelum Nabi Ibrahim. Baru Emirates Sabun Bidara Body Wash. Emirates Sabun Bidara Body Wash dengan ekstrak daun bidara pertama di Indonesia. Kandungan ekstrak daun bidaranya berfungsi untuk menyembuhkan jerawat, mencegah penuaan dini pada kulit, dan menghaluskan kulit kering. Nabi Saleh adalah seorang Rasul yang diutus kepada kaum Samud. Allah mengkaruniakan mukjizat berupa unta betina yang keluar dari batu sebagai bekal Nabi Saleh dalam berdakwah kepada kaumnya. Kaum Samud adalah salah satu peradaban Arabia kuno. Mereka tinggal di kawasan yang bernama Al-Hijr atau Hegra, terletak di semenanjung Arab bagian utara antara Hijaz dan Tabuk. Tempat tersebut kemudian dinamai Madain Saleh yang bermakna kotanya Nabi Saleh. Sejumlah besar kaum Samud merupakan pengukir dan pemahat bukit yang baik. Ukiran dan pahatan mereka hingga saat ini dapat ditemui di Gunung Atlab dan hampir seluruh Arabia bagian tengah. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel TV Peradaban, serta like dan share video lainnya dari kami. Nama Samud diambil dari leluhur mereka yang diyakini merupakan cicit dari Sam, salah satu putra Nabi Nuh yang selamat saat banjir. Ibnu Katsir menuliskan silsilahnya adalah Samud bin Abir bin Iram bin Sam bin Nuh. Pendapat lain menyatakan silsilahnya adalah Samud bin Amid bin Iram bin Sam bin Nuh. Iram diyakini sebagai orang yang sama dengan Aram yang disebutkan dalam Alkitab. Nama lain dari kaum Samud adalah Ashabul Hijr atau penduduk Al-Hijr. Dengan melihat silsilah kaum Samud yang merupakan keturunan Iram bin Sam bin Nuh, maka sejarawan meyakini bahwa kaum Samud memiliki kekerabatan dekat dengan kaum Ad di Arabia Selatan. Ensiklopedia Britannica menuliskan bahwa ada beberapa bukti sebagaimana kaum Ad, kaum Samud juga berasal dari semenanjung Arab Selatan, namun kemudian mereka berpindah ke utara. Bahwa setelah kaum Ad dimusnahkan oleh Allah, maka penduduk Iram yang selamat bersama Nabi Hud sebagian bermigrasi ke wilayah utara dan mulai bermukim di daerah Atlab di wilayah pegunungannya. Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah menjelaskan bahwa kaum Samud menggantikan kaum Ad setelah mereka hancur. Samud kemudian digantikan bangsa Amalek. Amalek kemudian digantikan oleh Himyar. Himyar kemudian digantikan oleh Adwa sampai kekuasaan beralih ke tangan Mudar, sebuah persekutuan suku Arab Utara. Ciri khas negeri mereka adalah penduduknya memahat bukit dan gunung untuk dijadikan tempat tinggal. Terdapat pula sumber mata air dan banyak perkebunan dan juga pepohonan seperti kurma. Sebagaimana kaum Ad yang kembali menyembah berhala setelah banjir besar zaman Nabi Nuh,
Maka kaum Samud yang awalnya beriman setelah azab Allah terhadap kaum Ad juga kemudian kembali menyembah berhala setelah berlalu waktu sekian lama. Untuk itulah Allah utus Nabi Saleh untuk memberi peringatan kepada kaumnya, yaitu kaum Samud yang telah diberikan banyak kenikmatan oleh Allah. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 73, dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka Saleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Ini seekor unta betina dari Allah sebagai tanda untukmu. Biarkanlah ia makan di bumi Allah, janganlah disakiti. Nanti akibatnya kamu akan mendapatkan siksaan yang pedih. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa silsilah Nabi Saleh adalah Saleh bin Ubaid bin Masih bin Ubaid bin Hazir bin Samud bin Asir bin Iram bin Sam bin Nuh. Nabi Saleh diutus pada saudara sekaumnya sesama keturunan Samud yang berkuasa setelah kehancuran kaum Ad. Disebutkan bahwa di tanah-tanah yang datar, kaum Samud membangun istana-istana, sedangkan bukit-bukit dan gunung-gunung mereka pahat untuk dijadikan rumah. Nabi Saleh menyeru kaum Samud agar menyembah Allah semata dan bertakwa kepadanya. Dia juga menegaskan tidak meminta imbalan pada mereka atas dakwahnya. Nabi Saleh sebenarnya merupakan salah satu orang yang dihormati di kalangan kaum Samud dan diharapkan menjadi penerus tradisi mereka. Namun para pemuka kaum Samud kecewa setelah Saleh menyuruh agar mereka mengesahkan Allah dan mengharuskan untuk meninggalkan sesembahan yang sudah menjadi bagian adat mereka secara turun-temurun. Dalam surat Hud ayat 62 disebutkan, mereka kaum Samud berkata, wahai Saleh, sungguh engkau sebelum ini berada di tengah-tengah kami, merupakan orang yang diharapkan. Mengapa engkau melarang kami menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Sungguh, kami benar-benar dalam keraguan dan kegelisahan terhadap apa agama yang engkau serukan kepada kami. Kemudian sebagian kaum Samud beriman kepada Nabi Saleh, sedangkan sebagian yang lain tidak menaatinya, bahkan menentangnya, sehingga kaum Samud terbelah menjadi dua kelompok yang saling bermusuhan. Pemimpin dari pengikut Nabi Saleh adalah Junda bin Amru bin Mahlah bin Lubaid bin Jawas, dan dia merupakan salah satu pemuka kaum Samud. Beberapa tokoh lain juga berkeinginan untuk mengikuti Nabi Saleh, tapi Zu'ab bin Amru bin Lubaid, Al-Habab bin Rabbah bin Sa'r bin Julmas yang merupakan pemuka kaum Samud, penentang Saleh, menghalang-halangi niat mereka. Nabi Saleh juga mengajak sepupunya Junda bin Syihab agar mengikuti ajarannya, tetapi Zu'ab dan Rabbab mencegahnya. Oleh para penentangnya, Saleh kemudian dituduh sebagai orang yang terkena sihir. Mereka juga tidak menerima bila utusan Allah hanyalah manusia biasa seperti mereka, sehingga Saleh dianggap pendusta dan orang yang sombong. Allah berfirman dalam surat Al-Qamar ayat 24-25, faqalu abasharan minna wahidan nattabi'uh inna idzal lafi dhalalin wa su'ur a'ulqiya adh-dhikru 'alayhi min bainina bal huwa kadzdzabun asyir. Maka mereka berkata, bagaimana kita akan mengikuti seorang manusia biasa di antara kita? Sungguh, kalau begitu, kita benar-benar telah sesat dan gila. Apakah wahyu itu diturunkan kepadanya di antara kita? Pastilah dia Saleh, seorang yang sangat pendusta dan sombong. Dan para penentangnya juga menuntut agar Saleh menunjukkan mukjizat sebagai bukti kerasulannya. Sebagaimana disebutkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 154, engkau hanyalah manusia seperti kami, maka datangkanlah suatu mukjizat jika engkau termasuk orang yang benar.
Para mufasir menyebutkan bahwa saat kaum Samud berkumpul di suatu lembah, Saleh mendatangi mereka dan menyampaikan ajakannya untuk kembali ke jalan Allah. Para penentangnya kemudian menantang agar Saleh bisa mengeluarkan seekor unta betina dari batu besar yang mereka tunjuk sebagai bukti kerasulannya, juga agar mereka mau mengimani ajarannya. Saleh kemudian berdoa kepada Allah, kemudian keluarlah unta betina sesuai ciri-ciri yang dituntut kaumnya dari batu besar yang mereka tunjuk. Setelah melihat mukjizat tersebut, banyak yang beriman kepada Saleh, tetapi masih banyak pula yang tetap menentangnya. Setelah kejadian tersebut, penggunaan sumber air kaum Samud digilir setiap harinya antara penduduk dengan unta tersebut. Saat para penduduk mendapat giliran mengambil air, unta tersebut tidak bisa meminum air. Saat hari giliran unta tersebut menggunakan sumber air, para penduduk tidak diperkenankan menggunakan sumber air. Sebagian pendapat menyatakan bahwa penduduk sudah mengambil air untuk persediaan mereka pada hari sebelumnya. Pendapat lain menyatakan bahwa saat penduduk tidak boleh menggunakan sumber air, mereka memerah susu unta tersebut sebagai gantinya. Nabi Saleh juga mengingatkan kaumnya untuk tidak mengganggu unta tersebut, karena jika dilakukan akan dapat mendatangkan siksa yang pedih. Keadaan tersebut berlangsung sangat lama, dan para penentang Saleh pada akhirnya bertekad membunuh unta tersebut. Di antara mereka terdapat 2 orang perempuan yang mendorong rencana tersebut. Wanita pertama bernama Syaduk binti Mahya bin Zuhair al-Mukhtar. Dia bersedia menyerahkan dirinya bagi sepupunya, yaitu Mishra bin Makhraj bin Mahya, jika dia berhasil membunuh unta tersebut. Dan wanita kedua adalah istri Zu'ab, yaitu Unaizah binti Hunaim bin Mijlas, sebutannya Ummu Ghunmah. Unaizah dan Zu'ab memiliki 4 anak perempuan dan menawarkan pada Qudar bin Salif agar dia memilih dari ke-4 anaknya jika berhasil membunuh unta Saleh. Qudar dan Misra kemudian mengajak 7 orang lainnya dan akhirnya membunuh unta betina tersebut. Dan setelah berhasil membunuh unta betina tersebut, para penentang Saleh menantangnya untuk mendatangkan azab yang dia ancamkan. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 77, فَأَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. Kemudian mereka sembelih unta betina itu dan berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya. Mereka berkata, "Wahai Saleh, buktikanlah ancaman kamu kepada kami jika benar engkau salah seorang Rasul." Nabi Saleh kemudian memberikan peringatan kepada mereka untuk bersukaria selama 3 hari. Dalam Quran surat Hud ayat 77 disebutkan, maka mereka menyembelih unta itu. Kemudian dia Saleh berkata, "Bersukarialah kamu semua di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan." Meski telah mendapat peringatan, para penentangnya kemudian berusaha lebih jauh dengan berencana membunuh Nabi Saleh dan keluarganya. Allah sebutkan dalam Quran surat An-Naml ayat 49 bahwa mereka berencana membunuhnya secara tiba-tiba pada malam hari, kemudian akan mengelak dan mengaku tidak mengetahui apapun bila ahli waris dan kerabat Saleh berusaha menuntut balas. Pada hari Kamis, hari pertama masa penangguhan, wajah para penentang Saleh menjadi berwarna kuning. Sorenya mereka berkata, "Bukankah telah berlalu 1 hari dari hari yang dijanjikan?" Hari kedua, wajah mereka menjadi merah. Sorenya mereka mengatakan, "Bukankah telah berlalu 2 hari dari hari yang dijanjikan?" Dan pada hari ketiga, wajah mereka menjadi hitam. Sorenya mereka berkata, "Bukankah telah berlalu waktu yang ditentukan?"
Setelah itu, Allah kirimkan azab kepada kaum Samud penentang Nabi Soleh disebabkan kekufuran mereka berupa gempa, suara keras yang mengguntur, dan sambaran petir yang menggelegar. Allah berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 78, lalu datanglah gempa menimpa mereka, dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka. Juga dalam Quran surat Hud ayat 67, kemudian suara yang mengguntur menimpa orang-orang zalim itu, sehingga mereka mati bergelimpangan di rumahnya. Allah juga jelaskan dalam Quran surat Fusilat ayat 17, dan adapun kaum Samud, mereka telah kami beri petunjuk, tetapi mereka lebih menyukai kebutaan atau kesesatan daripada petunjuk itu. Maka mereka disambar petir sebagai azab yang menghinakan disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Ada beberapa pendapat mengenai tepatnya waktu kedatangan azab yang menghancurkan kaum Samud penentang Nabi Soleh. Hamka menjelaskan pada petang hari ketiga, pada saat itu terdengarlah suara pekik yang amat hebat, pecahlah telinga dan perut yang mendengarnya. Sedangkan Ibnu Katsir berpendapat bahwa azab datang pada hari keempat setelah matahari terbit. Wajah mereka menjadi gosong pada saat itu, kemudian datang suara keras dari langit dan guncangan dahsyat dari bumi. Para penentang Nabi Soleh dari kaum Samud kemudian mati bergelimpangan dan menjadi mayat di rumah-rumah mereka sendiri. Nabi Soleh dan kaum Samud yang beriman selamat dari kejadian tersebut. Dalam surat Hud ayat 66 disebutkan, maka ketika keputusan kami datang, kami selamatkan Soleh dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami, dan kami selamatkan dari kehinaan pada hari itu. Sungguh, Tuhanmu, Dia Maha Kuat dan Maha Perkasa. Al-Quran tidak menjelaskan kehidupan Nabi Soleh setelahnya. Ada yang mengatakan bahwa dia dan pengikutnya pindah ke daerah Ramallah di kawasan Palestina. Sedangkan Ibnu Katsir menyatakan bahwa mereka pindah ke Al-Haram, Mekah. Para ahli tarikh menyebutkan bahwa Nabi Soleh hidup antara tahun 2150 sampai 2080 sebelum Masehi dan wafat pada usia 70 tahun. Ibnu Katsir menyatakan bahwa Nabi Soleh dimakamkan di Mekah Al-Haram. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.